up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Kerajinan Ecoprint. Nah, seperti apa Ecoprint nanti kita akan tanya-tanya kepada pemiliknya, yaitu bersama dengan Ibu Dr. Randa Hajah binti Mudawamah. Gimana, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bu, enaknya dipanggil Bu Binti apa Bu Iya, Mudawamah? Bu Binti aja. Ya. Baik Bu Binti. Usaha jenengan ini disebut apa Bu? Ecoprint. Ecoprint. Iya. Baik, bisa dijelaskan Ecoprint itu apa Bu? Ecoprint itu sebuah teknik mencetak ke dalam media, mencetak daun ke dalam sebuah media. Nah, medianya ini juga ada bermacam-macam. Bisa dalam bentuk kain, bisa dalam bentuk kulit, bisa dalam bentuk keramik. Oh gitu ya? Iya. Bisa dalam bentuk bambu juga bisa. Ada beberapa macam. Kertas juga bisa. Jadi gambarannya mencetak itu berarti mentransfer mungkin ya? Iya. Secara warna, bentuk, iya, ke dalam media. Daun saja apa bisa yang lain yang bisa kayak yang lain? dahan, ada daun, ranting ada gitu. bunga, Oh, ada gitu ya? kulit pohon. Oh gitu. Jadi tidak hanya daun. Ya. Jadi apa-apa yang ada di Ya. pohon gitu kan itu. Bahkan ada juga dari pelepah daun pisang. Pelepah daun pisang. Iya. Bukan pelepah. Pelepah Apa? Batangnya pisang tuh biasanya kalau Gedebok. gedebok ya. Gedebok juga bisa. Ya. Pelepah gedebok pisang. Gedebok pisang. Itu ditransfer ke media, ya, kulit, kain dan sebagainya tadi itu. Ya. Oh begitu ya. Jadi saya baru tahu kalau Ecoprint itu tekniknya itu pasti teknik yang ya rumit lah pasti begitu ya Bu. Ya. Jadi kesimpulannya Ecoprint itu adalah mentransfer apa-apa yang ada di alam ke dalam kepada media. Alam yang lain kan begitu ya mungkin. Ke dalam media. Media yang mungkin harus alam juga atau ya, bisa harus sintetik. Nggak. Kalau kain seperti ini misalkan ini syaratnya apa kain ini? Kainnya harus kain yang berasal dari tumbuhan. Harus tumbuhan kayak atau contohnya. dari misalnya kalau sutra itu kan berasal dari hewan. Iya. Yang alam juga kan Bu. Makanya juga namanya juga. eco ya. Eco Iya. itu mungkin ya harus alam gitu ya. Tidak bisa yang kain yang dari sintetis itu tidak bisa. Oh, kain yang plastik gitu tidak bisa ya? Tidak. Karena? Iya. Karena tidak bisa meresap. Oh, tidak bisa menyimpan warna alam gitu. Jadi alam ketemu alam. Iya. Ya. Jadi background. Terus selanjutnya Bu. Iya. Sekarang yang saya tanyakan adalah brandnya, nama produknya Ecoprint Bu Binti itu apa? Namanya Naurah. Naurah itu berasal Oh, yang ada di ini ya. Iya. Oh, sudah. Bagus ini. Brandnya ya. Brandnya mantap. Iya. Naurah Kota. Ecoprint ya. Jadi di sini ada Naurah. Jadi kalau pengen cari produk Ecoprint yang berkualitas silahkan cari Naurah Ecoprint gitu. Ya. Sama yang buat ada sepatu itu. Ini packaging untuk kain. Oh sebentar, ini Ya. packaging untuk kain. Ini Ya. bahannya apa? Ini kok kayak daun? Ya, ini juga ada daunnya. Oh gitu, ini daun asli ya? Ya. Bukan Ecoprint, ini daun yang ditempelkan gitu. Itu daun asli. Kalau ini kemasan untuk sepatu. Ini semua juga Ecoprint ada juga? Ecoprintnya, ya. Bahannya apa itu? Kain? Ini kertas. Kertas juga bisa? Bisa. Oh, jadi bahannya Iya. tidak harus kain, tidak Iya. harus kulit, tapi kertas pun Iya, bisa. Jadi sepatunya ini dimasukkan ke dalam tempatnya itu juga Oh, berasal dari kemasannya iya. pun ya ini etnik Iya. spesifik begini ya. Iya. Mantap ini. Ya, Ini juga jadi bisa untuk souvenir. Oke.
Baik, selanjutnya Bu ya. Tadi produknya seperti itu sudah kita dapatkan informasinya. Selanjutnya sejak kapan sih Bu Binti ini memulai usaha EcoPrint ini? Oh iya. Kebetulan karena saya backgroundnya itu dari dunia pertanian ya, gitu. jadi melangkahnya itu dari saya memang sangat mencintai alam, istilahnya seperti itu. Oh iya. Sejak Jadi, tahun berapa itu? Sebenarnya baru Januari 2020 ya. Oh ya. Ini hampir setahun. Iya, hampir setahun. Tapi dilihat produknya sangat berkualitas loh Bu, ini halus gitu ya. kan. Karena mungkin ya menjiwai gitu Iya, ya. saya memang benar-benar apa ya istilahnya totalitas ini sebuah karya. Jadi bukan Oh, hanya iya, sekedar memproduksi untuk sekedar mencari uang, bukan seperti itu. Iya. Jadi memang benar-benar saya menggali potensi alam itu agar bisa kita transfer ke dalam berbagai bentuk. Iya. Jadi cocok banget dengan kita punya komunitas Bu Binti ya. Kita Iya. punya komunitas itu tergabung di MAN Channel namanya. Jadi MAN Channel ada kepanjangannya. Iya. MAN itu ada kepanjangannya menggali potensi alam Nusantara gitu. pas Jadi ini, kita Mas. iya. Jadi kita sama-sama memperjuangkan potensi Iya. alam Nusantara. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa Bu Binti ini memilih usaha EcoPrint, jawabannya salah satu adalah mungkin hobi ya. Iya. Karena seneng gitu kan. Terus yang kedua secara apa ya? Secara ekonomi itu secara profit itu menguntungkan juga Bu ya. Iya. Karena ini handmade, jadi harganya kadang tidak terbatas. Oh, untuk iya, kain-kain iya. Karena nilai tertentu. seni Iya, ini, nilai karena seni. ada nilai seninya. Dan pasarnya bisa luar negeri Iya. ini. Iya. Terus selanjutnya Bu, kalau ditanya di mana alamatnya Naurah Collection ya? EcoPrint. Oh, Naurah EcoPrint ini. Ini alamatnya tepatnya di mana Bu? Ini kebetulan saya memang tinggal di kampung ya, jadi di Desa Pendiri Wetan, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Iya. Ya. Jadi suaranya agak tinggi coba. Mari suaranya ngebas jadi Oke. di Desa Pendiri Wetan, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Iya, jadi tidak jauh-jauh juga dari kota, itu paling berapa kilo ya? Sekitar 7 kilo. 7 dari kilo kota. dari kota 7 kilo ya, itu masih dekat Bu. Iya. Bau-bau kota masih di sini. Ini usaha jenengan sudah 1 tahun ya, Hampir tahun. 1 tahun ya. Itu berapa Bu yang terlibat dalam usaha EcoPrint ini? Ini kalau secara usaha saya sendiri itu memang cuman ada 3 orang ya ininya yang membantu istilahnya. Tenaga kerjanya, Tenaga iya. kerjanya. Tapi kami punya komunitas. Oh ya, Komunitas itu ada lebih dari 10 orang. komunitas 10 orang. Ya, 10 komunitas orang itu EcoPrint. maksudnya kan ada 10 rumah tangga atau 10 desa mungkin seperti ya, yang beda-beda tempat gitu. Iya, beda-beda tempat. Oh gitu. Itu tujuannya apa itu? Tim kerja apa tim apa itu? Jadi gini, karena EcoPrint ini kan bikinnya lama dan Handmade gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk keperluan pemesanan yang dalam jumlah besar itu kita menggalang dari komunitas ini. Oh begitu. Iya. Jadi kalau ada yang pesen misalkan pesen satu tas misalkan itu dilayani Bu ya. Iya, dilayani. Kalau pesen 100 tas, Bisa dilayani. 1000 tas misalkan, Bisa. 1000 lembar, 5000 lembar kan karena punya tim gitu kan. Iya. Jadi tujuannya tim itu adalah agar ketika ada pesanan banyak ya bisa digerakkan tim terus mungkin dengan standarisasi yang sama mungkin gitu, karena sering Cuman ketemu. ini catatan ya, karena ini handmade, jadi tidak bisa sama persis. Oh ya, mungkin ada Iya, standar-standar ada. Misalnya tertentu. standar warna, misalnya, Bahan kan sama. ya. Bahan kain, Oh, kain bahan sama, kulit, ya. bahan apa namanya, pewarnaan itu ya. kan bisa standar sama Bisa. kan? Cuman untuk peletaan motif itu kadang-kadang setiap orang akan Oh iya punya iya. Karena insting seninya ya, orang kan seninya masing-masing. beda-beda, Iya, seperti itu ya. insya Allah enggak masalah. Nggak masalah, ya. Yang jelas kan kualitas pewarnaan, kualitas Bisa sama, bahan kan bisa. sama. Iya. Nah, jadi bagi pemirsa yang membutuhkan dibuatkan sebuah produk ya, bisa baju, bisa tas, bisa sepatu, sendal, apalagi Bu? Dompet, Iya. atau yang lain yang bisa menjadi media Baju juga EcoPrint. bisa, baju. Baju ya. Iya, baju. Itu silakan, kalau pesan satu pun akan dilayani Bu ya. Dilayani, ya. Jadi tidak usah sungkan, tidak usah malu.
pesen 1000, insya Allah Bu Sudah Binti ya. dan timnya akan siap, karena Bu Binti punya total mungkin 13 ya. Ya sekitar 13 ya, sementara ini yang bisa digerakkan ada 13 orang, itu kalau maju bareng insya Allah akan cepat begitu kan. Terus selanjutnya Bu, kalau ini ya pengiriman Bu, ini pembeli ya. EcoPrint ini yang paling jauh sampai mana Bu? Kalau kemarin yang paling jauh itu dari Medan. Medan. Ya, mungkin mereka melihatnya karena saya pakai online, jadi Oh, iya, iya. jadi yang ini dari Medan. Medan. Medan itu kemarin pesen kain, ya kain. Ya. Dari Medan. Kalau luar negeri sudah pernah? Belum. Intinya kalau misalkan ada pesanan dari luar negeri ya, itu siap juga ya dengan Siap. jumlah besar. Siap. Selanjutnya Bu, tentang EcoPrint, apa sih value atau nilai lebih antara antara EcoPrint dibanding produk lain. yang lain gitu kan? Apa sih keunggulannya? Bisa jenengan ceritakan? Bisa ya. Pertama ini kita kembali ke alam. Otomatis dari sisi ini kita tidak memakai bahan-bahan kimia. Jadi ramah lingkungan. Prosesnya ya, dari proses awal sampai akhir itu semua dikerjakan dengan alami. Jadi mungkin dari sisi kesehatan lebih aman, jadi seperti itu. Jadi kalau kain ini kita pakai ya, kan bersentuhan dengan kulit lama nih, Iya. jauh lebih aman Iya betul. karena alam. Nah, terus sepatu. Seratnya kan juga dari serat hewani itu. Oh iya iya. Bukan iya. dari serat sintetis. Ini sutra nih, Bu, ya? Sutra, iya. Lembut gitu ya. Iya. Kalau saya laki-laki tidak boleh. Ada yang tidak sutra, ada untuk bapak-bapak nanti. Iya iya. Kartun ada kartun. Oh iya. Jadi keunggulannya yang pertama ramah lingkungan, yang Iya. kedua aman ketika bersentuhan lama dengan kulit gitu. Berarti- Terus limbahnya itu ada enggak Bu, limbahnya ketika ini proses pembuatan? Limbahnya ini justru dipakai sebagai pupuk. Oh begitu. Iya. Sebenarnya ada limbahnya ada juga ya. Ada. Tapi aman. Iya. Limbahnya itu kan dari sisa-sisa daun. Nah, sisa-sisa daun itu kita pakai untuk kompos. Oh, Jadi semua gitu. tidak ada yang terbuang. Bisa saya minta contoh bahan-bahan untuk pewarna itu? Oh, ada. Kok sampai sisa Ini limbah, di- bahkan yang kecil-kecil. sisa limbah bisa menjadi pupuk Iya, begitu ya? betul. Dahsyat ini kan? Iya. Seperti apa? Ini bahan-bahan pewarnaan ya, mulai dari kayu secang. Coba jenengan agak Oh, iya. ini coba. Ini kayu apa ini? Ini kayu secang. Oh, yang warna merah itu Iya, ya? untuk pewarnaan. Wedang warna uwah itu kan merah. pakai Iya, ini? Betul, nggih. Ya, kesukaan saya ini. Ini kalau di rumah saya pakai ini Bu, apa? Wedang ini. Iya. Di sini untuk pewarnaan. Nggih. Terus kemudian ini kulit manggis. Kulit manggis. Iya. Ini bisa untuk jamu loh Bu. Iya. Kulit manggis ini. Ini catatan ya, semua bahan yang dipakai untuk EcoPrint itu semua mengandung bahan obat. Oh begitu. Iya. Mulai daun-daun yang dipakai sama pewarnaannya itu Iya, ini iya, yang iya, unik iya, di iya. sini. Jadi yang unik itu seperti Jadi tidak usah khawatir limbah ya. Iya, Limbah bahkan bisa menjadi obat. Jadi Bisa pupuk. jadi untuk obat manusia juga mungkin. Bisa jadi pupuk. Bisa jadi obat tanaman maksudnya ya, nutrisi Iya, tanaman, pupuk iya, gitu betul. kan. Dasar. Secang, apalagi itu Bu? Yang Banyak. kulit manggis, coba Oh, jenengan sebutkan kulit satu-satu. manggis. Terus ini Ini apa ini? Kayu manis kayaknya itu Bu ya? Bukan. Ini kayu mahoni, ada kayu mahoni. Pahit ini berarti? Heeh. Kan mahoni buat ini, buat obat. Iya, ini jamu pahitan ini. Banyak ya. heeh, Apalagi ada Bu? kayu. Yang ini apa ini? Ini buah apa jenis Bu? Apa jenis lagi? Coba, Pak saya. Kayu mer. Kayu mer. Saya bahkan belum pernah dengar itu. Ini kayu mer. Ini. Kayu Ada mer. delima juga bisa dipakai. Delima. Belum pernah dengar saya kayu mer itu. Ini jamu semua ini. Iya. Semua bahannya dari jamu-jamu semua. Ini tinggi, yang ini tadi tinggi Mas. Tinggi, Oh. belum pernah dengar juga tinggi. Ini buah jolawe namanya. Oh, Iya. buah jolawe. Iya. Belum pernah dengar juga ini. Iya. Tapi yang jelas ini tanaman asli Nusantara. Semua asli Nusantara. Tanaman asli Nusantara, guys. Jadi kita banggalah dengan alam Dengan yang Indonesia diberikan itu mah ya, yang luar diberikan biasa. Allah kepada kita di alam Nusantara ini. Tapi sayangnya
Sampai setua ini saya belum pernah dengar namanya tingimer itu ya. Baru kali ini saya tahu ini. Baik, jadi intinya bahan pewarnaannya alami. Daunnya juga alami. Daunnya alami. Terkena kulit aman. Limbahnya pun ternyata bisa untuk pupuk. Jadi ya sudah, kita namanya ekoprint ya, bener-bener menjaga ekosistem ya. Jadi alam insya Allah aman, tidak kita rusak. Jadi inilah value yang mungkin yang harus disadari oleh semua orang. Kita kembali pada alam dan ketika berusaha sambil juga melestarikan alam kan begitu, tidak merusak alam. Dan satu lagi, mencintai produk Indonesia. Iya, mencintai produk-produk Nusantara gitu kan, lebih luas lagi gitu. Jadi ini khasanah budaya orang Nusantara dulu dan sekarang dikembangkan lebih canggih lagi begitu. Ada lagi Bu jenengan yang belum dibahas? Mungkin secara teknis ya. Oh, teknis ya. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu Bu ya. Kulit itu apa nanti ya? Selanjutnya Bu ya, untuk kain dulu aja. Kain itu syaratnya kain harus mengandung alam juga, seperti kapas mungkin seperti itu ya. Terus sutra juga dari alam. Ada lagi selain kapas sama sutra itu? Itu ada dua. Ada dua. Kapas, sutra atau koton namanya ya, katun begitu ya. Katun, ya. Kalau bukan katun, bukan sutra tidak bisa karena tidak bisa menyimpan warna, ada sintetik tiruan. Bisa pun begitu. mungkin hasilnya tidak awet begitu ya. Terus sekarang kalau kulit Bu ya. Iya. Kulit. Ini kalau kita lihat kulit itu kan kalau sudah jadi seperti Anda ngerti ini kulit apa. Yang bisa ini kulit apa saja Bu? Sama kulit. Ada kulit sapi. Kulit sapi. Satu-satu pun. Yang di plastik itu juga ada satu. Nah, yang bawah sendiri. Okay. Ini kulit kambing sebelum dicetak. Ya. Sebelum dicetak daun. Terus kemudian ini ada kulit sapi yang di dalam kresek di plastik. Ini kulit sapi, ini kulit kambing. Jadi masing-masing ketebalannya tidak sama. Kulit kambing lebih tipis, seratnya lebih halus kan begitu. Kalau yang ini kulit apa? Ini domba. Domba. Wedus gibas. Lebih lembut. Ya, ya, paling lembut itu domba. Saya suka wedus gibas itu. Iya, lembut banget kayak kain ya sampai. Itu biasanya dipakai untuk jaket. Oh, jaket. Iya. Ini hanya 3 jenis ini. Kalau kulit-kulit yang lain, kulit buaya itu tidak bisa ya. Jadi selama ini kita baru pakai 3 jenis kulit. Ini kulit domba. Ya, ini halus. Kambing. Ini kambing ya, kambing biasa. Sedikit, tapi lebih halus. Kalau yang ini sapi. Kulit sapi. Iya. Kenapa kok hanya bisa 3 ini Bu? Kan ada juga kulit yang lain, tapi kulit yang lain, kulit kelinci itu tidak bisa juga ya? Atau ada enggak kulit kelinci? Kulit kelinci karena terlalu kecil kan, terlalu bisa kecil, buat ya? produk. Iya. Paling bisanya cuma buat dompet yang paling kecil. Oh iya. Terus setelah seperti ini itu akan diwarnai dengan ekoprint gitu ya, kan. Terus nanti kita proses. Oh, diproses. Gimana cara pemrosesannya sekarang Bu ini? Proses namanya scoring, pencucian. Dicuci dulu. Dicuci terus kemudian dimordan. Dimordan itu direndam oleh beberapa zat supaya zat warnanya bisa masuk dan gitu. Daunnya menempel dengan bagus. Artinya jejak daunnya bisa bagus. Setelah itu baru dimordan itu baru dikasih warna. Gitu. Jadi pewarnaannya kalau misalnya kulit gini bukan kulitnya yang diwarnai tapi tutupnya atau blanket namanya. Tapi kalau kain itu salah satu bisa diwarna. Iya. Jadi warnanya nanti mentransfer ke kain yang masih putih. Ya. Jadi proses seperti itu dan saya tidak mengerti caranya. Iya, nanti kapan-kapan dipraktekkan. Saya pasrahkan aja ke Bu Binti untuk ekoprint itu. Iya. Jadi intinya setelah seperti ini nanti proses detail dan kalau pengen lihat pemrosesannya silahkan hubungi Bu Binti. Iya, silahkan ke sini. Terus setelah diwarnai terus nanti menjadi bahan-bahan seperti ini gitu ya. Setelah kita tata ya, setelah kita mordan kita warna, kemudian kita gelar ya, digelar baru kita tata daunnya. Oh ya, ditumpuk-tumpuk begitu aja Bu ya.
Ya, tapi numpuknya harus ada seninya. Iya, ya, itu harus ada jiwa seni di situ. Setelah ditata, Nggak salah-salah. ya, kemudian ditutup dengan kain blanket itu tadi, baru digulung. Setelah digulung, di steam, dikukus. Dikukus. Ya, jadi untuk biar nempelnya itu pakai dikukus. Oh gitu. Bukan disetrika. Jadi warna yang ada di sini ini warna daun juga. Ini warna daun aslinya. Asli. Iya, ini namanya daun kayu. Jadi pindah langsung ya, transmigrasi gitu ya. Iya. Transfer namanya. Ditransfer ya. Jadi Kalau warna ini bunga. itu asli ya, bukan? Asli, bunga asli. Oh, gitu. Garberang. Oh, oke coba. Selanjutnya berarti untuk tanaman itu ibu, bentar Bu, ini ibu mencari tanaman di mana? Kebetulan saya nanam sendiri, saya orang pertanian. Begitu. Ya. Oh, dulu jurusan sarjana pertanian begitu ya? Bukan sebenarnya, saya sarjana arkeologi. Oh itu arkeolog. Iya. Tapi saya suka di dunia pertanian. Jadi daunnya tidak perlu beli, tidak perlu cari jauh. Tidak. Di sini ada nanam. Di sekitar rumah semua daun ada. Oh, jadi kalau nanti saya kita liput bikin nanti ini, ya. Jadi kalau saya bikin ini saya tinggal petik, terus kemudian nanti dapat pengen inspirasi apa, dapat inspirasi apa, tinggal daun ini tambah ini akhirnya jadi pola seperti ini, begitu ya? Iya. Kecuali bunga, kalau bunga saya beli. Tapi sebagian bunga sepatu itu sudah mulai, bunga anggrek juga bisa, bunga sepatu itu sudah mulai nanam sendiri. Baik. Bunga kenikir itu juga bisa. Oh iya. Seperti itu. Apalagi Bu yang belum? Oh ya ini contoh daun. Ini daun lanang itu juga berkhasiat obat. Ini daun apa? Daun lanang. Daun lanang itu katanya ini khasiatnya untuk keperkasaan katanya. Untuk kejantanan kelakian ini. Iya, namanya daun lanang. Saya orang laki nggak ngerti ada jamu kayak gini. Jadi seperti ini nanti dicuci juga Bu, dulu ya, terus nanti diproses. Jadinya seperti ini. Oh iya. Ini daun lanang. Hijaunya ya mirip-mirip. Ini juga. Ya polanya sama. Ya. Apakah harus jenis daunnya ini tertentu, kasar, lembut itu ada ketentuan atau semua daun bisa? Pada prinsipnya semua daun bisa. Semua Tapi daun bisa. Ada pertama daun-daun yang tadi punya khasiat obat itu yang paling bagus sehingga gitu. dia tidak hanya jejak tapi dia punya warna. Iya, yang khasiat obat rata-rata kan kuat di warna juga kan. Betul. Seperti jati itu juga pakai. Oh gitu. Buat warna bagus warnanya kalau jati. Intinya semua daun bisa. Iya. Cuman daun-daun tertentu aja yang paling bagus begitu. Iya, seperti itu. Ini daun lanang, apalagi daunnya itu Bu? Ini Contohnya. daun cinadol. Ini apa ini? Cinadol namanya. Sekian banyak daun saya belum pernah dengar ini. Saya kurang gaul pada sini. Daun turja. Iya. Terus ini red Panama. Red Panama. Okay. Warnanya juga merah. Iya, itu nanti kalau di kulit jadinya biru. Oh gitu. Iya. Di kulit biru, kalau di kain? Kalau di kain agak biru juga. Agak biru. Ini ada di contohnya nih. Kalau di sini kayaknya nggak ada. Biasanya saya pakai untuk di kulit karena kecil-kecil. Oh gitu. Iya. Ini nih, nah ini loh. Oh iya. Ini. Oh ini sama ya? Ini sama. Oh iya, agak biru kebiru-biruan Iya, ya. biru-biruan. Seratnya ke biru. Jadi di sini merah. Tapi kalau sudah masuk persentuhan dengan kulit, jadinya biru. maksudnya bukan kulit manusia loh ya, kulit media ya, kulit media. Ini jadi ya biru. Iya biru. Dahsyat. Inilah alam itu. Susah dimengerti ini alam ini. Iya kadang-kadang kita nggak tahu ya ketika kita bikin hasilnya. Iya. Benar-benar. Ini merahnya malah nggak ada. Nggak ada. Jadi ada biru, ada kuning. Iya. Merahnya nggak ada. Ini kuningnya apa? Merahnya dari ini, jadinya nanti ini. Ini namanya truja. Truja. Truja itu kalau di sutra jadi warna merah. Ini hijau kayak gini. Nggih. Di sutra jadi di kulit merah. Juga merah ini. Oh ini. Nggih, oranye. Oh iya oranye. Nah, ini susah dimengerti juga ini alam ini. Kalau ini jati. Ini jati merah. Oh, kalau jati memang ya merah. Udah merah. Iya. Tapi ini hijau jadinya ini merah. Nggih, ini. Nah, ini loh. Nah, ini ya. Ini terus ini lagi. Nah, oh iya. Unik gitu. Dasar iya. Inilah yang
merupakan value atau nilai lebih dari tanaman itu, Iya. ya hasilnya dengan ini gambar apa bentuk aslinya, warna aslinya ketika ditransfer ke kulit, ke kain, ternyata hasilnya pewarnanya berbeda. Inilah dasarnya alam itu. Dan ini yang patut kita syukuri ya. Iya. Dia semakin saya menggali potensi alam ini, semakin membuat keyakinan dan keimanan kita itu Iya. bertambah. Jadi seperti itu. Jadi Allah menciptakan Iya, begitu alam Allah, ini iya. untuk kemaslahatan Iya. umat manusia Dan masing-masing tumbuhan ini pasti Allah sudah apa ya istilahnya, sudah diberikan ini untuk apa, jadi iya, seperti semua itu. ada kegunaannya, Iya. tidak ada Ini- yang sia-sia iya. intinya seperti itu. Jadi selama ini kita aja yang belum banyak belajar Iya, tentang alam ini. Iya, ini harus perlu dipelajari lebih lanjut. Iya. Baik, selanjutnya bagi pemirsa yang punya produk asli Indonesia, asli Nusantara, produk alam yang ingin diliput oleh tim kami di Man Channel, silahkan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Insya Allah tim kami akan datang, akan meliput, akan kita suarakan, akan kita gaungkan potensi alam Nusantara ini untuk kemaslahatan orang-orang Nusantara kepada seluruh dunia. Dan kita lihat EcoPrint ini pasar di luar negeri insya Allah ini besar, jadi kita siap. Telah kita wawancara pemilik Naura EcoPrint, ya, seperti itu, tambah ilmu, ya, tambah pintar. Bagi pemirsa yang ingin mendukung potensi alam Nusantara ini kita bawa ke seluruh dunia, silahkan subscribe, like, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Bu Binti, terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Semoga urusan dan bisnis Bu Binti menjadi lancar dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum